Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang kepada para hadirin yang sedang menonton presentasi pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Lala Kumala dengan NIP 519101197. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari jurusan S1 Pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan menjadi seorang presenter yang akan membahas materi yaitu business plan dari usaha F&B yaitu Restoran Dapur Solo. Langsung saja ke pembahasan materinya. Di sini saya akan membahas terkait aspek pasar dan pemasaran. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit terkait gambaran umum dari perusahaan kami. Dimulai dari business overview. Baik, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang Dapur Solo. Restoran Dapur Solo merupakan salah satu restoran yang menghidupkan dan melestarikan tradisi kuliner khas Solo dalam kemasan yang lebih modern. Dapur Solo juga telah hadir hampir dari 3 dekade dan sampai saat ini terus menerapkan tema khas Jawa yang sangat kental di setiap outletnya, mulai dari alunan musik, desain, dan perabotan-perabotan khas Jawa. Selain itu juga menyajikan hidangan restoran dan juga ada hidangan nasi kotak atau lunchbox yang terdapat lebih dari 10 titik lokasi di wilayah Jabodetabek. Sejak tahun 1988, Dapur Solo berdedikasi untuk melestarikan kuliner tradisional Jawa dan dikenal akan keahliannya dalam kreasi hidangan khas Jawa untuk masyarakat modern seperti sekarang, tanpa meninggalkan nilai unik dan tradisional. Bahkan seluruh sajian yang dimasak dengan penuh perhatian akan keunggulan dan keasliannya. Usaha seperti ini merupakan salah satu wujud sukses dari inovasi produk makanan dan minuman khas Solo yang merupakan bagian dari Indonesia dan berhasil memadukan unsur tradisional dan gaya hidup modern. Sedangkan itu dari segi omset harian dari restoran kami ini tidak tanggung-tanggung dan bahkan dapat menempuh jumlah di atas 10 juta rupiah. Dapur Solo juga dikenal memiliki kurang lebih karyawan-karyawan, yaitu kurang lebih dengan jumlah 300 karyawan, dan harapan ke depannya ini Dapur Solo dapat melebarkan sayapnya di beberapa kota yang ada di wilayah luar Jabodetabek, terutama di wilayah Jawa Tengah seperti Yogyakarta, Semarang, Magelang, dan lain-lain. Kemudian kami juga memiliki nilai-nilai dan komitmen yang terus kami jaga dalam setiap operasional. Yang pertama yaitu dari segi higienis, kami senantiasa berusaha menjaga kualitas dari setiap menu yang akan kami sajikan dengan menjaga kebersihan dapur dan alat-alat yang digunakan. Kemudian yang kedua, layanan kami juga cepat. Jadi dengan banyaknya cabang dan outlet Dapur Solo, baik itu dari restoran atau lunchbox atau catering, pesanan yang Anda dapat dari kami akan kami antar dengan tepat waktu. Kemudian dari kualitas prima, ini berapapun jumlah pesanan yang Anda berikan kepada kami akan selalu menjaga kualitas, rasa, dan masakan agar tetap enak dan memuaskan selera Anda. Kemudian visi dari perusahaan kami yaitu Discover the Taste of Solo, yaitu melestarikan kuliner khas Solo. Kemudian untuk dari segi lokasi, pada dasarnya Dapur Solo sudah memiliki cabang di 30 titik yang tersedia di 25 plaza atau mall dan 3 stand alone atau outlet yang masih berada di restoran atau sekitaran wilayah di Jabodetabek. Dapur Solo juga sendiri sekarang sudah memiliki 5 outlet yang dimana terletak di Sunter, Panglima Polim, Serpong, dan Matraman. Kemudian kita lanjut ke market analysis, yaitu aspek pasar dan pemasaran, dimulai dari segmenting, targeting, positioning. Kita lanjut ke bagian yang pertama, yaitu segmenting. Dalam menentukan segmentasi pasar, selanjutnya tindakan segmentasi harus dilakukan dengan usaha dan manajemen pemasaran yang signifikan.
Tindakan segmentasi yang signifikan adalah menggunakan kombinasi dari beberapa variabel segmentasi. Untuk menggambarkan struktur pasar yang lebih baik, variabel utama dalam menentukan segmentasi pasar lanjutan bagi perusahaan kami bisa dikelompokkan berdasarkan fokus target perusahaan, mulai dari segi demografis, geografis, perilaku, psikografis, segmentasi, dapat dilakukan berdasarkan 4 hal, yaitu yang pertama, segmentasi berdasarkan geografi, yaitu berfokus pada area Jabodetabek dan sekitaran Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, segmentasi berdasarkan demografi, itu baik dari segi usia, jenis kelamin, dan kelas sosial. Kemudian yang ketiga dari segmentasi berdasarkan psikografi, yaitu berdasarkan pada konsumen dengan kepribadian atau personality yang menyukai kriteria ketenangan, kenyamanan, interest atau minat dengan kuliner budaya Jawa yang tinggi. Kemudian dari segi yang keempat, yaitu segmentasi berdasarkan perilaku, yaitu berfokus pada konsumen yang mencari tempat nyaman dan tenang untuk bersantai dengan suasana yang berbeda dengan restoran pada umumnya. Selain itu, juga berfokus pada konsumen yang suka mungkin hobi dengan nongkrong atau yang sekedar ingin mengadakan makan besar bersama, akan sangat cocok dengan karakter restoran kami. Jadi, berdasarkan survei yang telah saya lakukan juga, jenis variabel segmentasi pasar yang cocok untuk dapur Solo selanjutnya adalah segmentasi demografis. Dasar pengelompokan dari segi demografis merupakan dasar identifikasi pasar yang paling populer serta paling mudah diukur. Hal ini juga disebabkan karena kebutuhan dan selera konsumen memang sangat dipengaruhi oleh karakteristik demografisnya. Maka dari itu, Dapur Solo sebagai restoran keluarga ini nantinya dapat menciptakan cita rasa dari produk makanan dan minuman yang sudah terbukti cocok di semua kalangan umur, sehingga makanan atau produk yang telah kami sajikan ini dapat sesuai dengan lidah orang yang multi etnis atau masyarakat yang multi etnis, seperti di Jakarta dan sekitarnya. Maka dari itu, dengan menggunakan segmentasi geografis ini, nantinya karakteristik calon konsumen baru akan tetap sama atau mungkin sedikit berbeda dengan segmentasi pasar sebelumnya, sehingga unsur-unsur ini dapat selalu menyertai segmentasi lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu targeting. Targeting ini setelah segmen pasar diidentifikasi tentunya, selanjutnya dipilih segmen yang paling menarik dan menguntungkan untuk dijadikan sasaran pasar. Targeting market dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pasar utama dan pasar potensial. Pasar utama adalah pasar yang mendominasi tingkat kunjungannya, sedangkan pasar potensial ada pasar yang diperkirakan akan tumbuh probabilitas keuntungannya di masa mendatang berdasarkan jumlah revenue atau pendapatan masyarakat yang berada di sekitaran lokasi target pasar. Kemudian agar target pasar dapat lebih tepat sasaran, marketer restoran khususnya yang berasal dari bidang marketing harus mengonfirmasi pasar sasarannya, seperti mengidentifikasikan lingkungan komunitas, usaha pesaing lainnya. Tentunya hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesesuaian tawaran produk restoran, apakah sudah sesuai dengan target pasar atau komunitas yang dituju oleh perusahaan. Selain itu, tujuan komunitas dari konfirmasi ini juga mampu membantu marketer restoran dalam menentukan target pasar mana yang mampu memberikan manfaat optimal terhadap produk yang ditargetkan oleh perusahaan. Jadi sesuai unsur demografisnya juga, target pasar dari Dapur Solo ini, seperti yang telah disampaikan di bab sebelumnya, berasal dari kalangan menengah ke bawah hingga kalangan atas. Hal ini juga didukung karena target pasar tersebut memiliki karakteristik yang sesuai dengan yang kami tuju. Kemudian yang ketiga itu ada positioning. Positioning mencerminkan tempat produk dalam menempati konsumen. Strategi positioning digunakan untuk mencapai diferensiasi keuntungan atau laba. Tentunya kami ke depannya diharapkan bisa mempunyai sebuah posisi yang sukses serta memiliki karakteristik yang mampu membedakan dengan jenis usaha yang lain dan penting bagi konsumen produknya. Untuk membentuk posisi perusahaan yang efektif, maka yang perlu kami lakukan adalah dengan membangun pesan komunikatif yang konsisten kepada calon konsumen maupun pelanggan hak, baik itu melalui periklanan, merek, dan packaging daripada produk yang cocok untuk karakter pasar sasaran. Hal ini juga dilakukan oleh kami dengan tujuan agar para konsumen mendapatkan persepsi dalam membedakan dan menemukan keunikan dari suatu produk sejenis.
Kemudian dari segi pemasaran, yaitu program pemasaran, dan ini perencanaannya, dan strateginya. Kemudian dari segi promosi, dimulai dari segi promosi, Dapur Solo juga sudah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan sangat baik. Peluang ekonomi pasar melalui online marketing pun yang sangat membantu pelanggan serta mempermudah calon konsumen untuk memperoleh informasi dan produk yang dijual. Adapun beberapa media sosial yang sekaligus juga digunakan oleh kami sebagai media promosi dan pemasaran Dapur Solo, yaitu ada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan website yaitu www.dapursolo.com. Kedepannya kami akan terus mengadakan promo atau diskon melalui platform-platform media sosial yang tertera di sini. Kemudian, kami juga memiliki distributor resmi, yaitu Dapur Solo, yang tersedia di Shopee, yaitu dengan fitur Shopee Food, Grab dengan fitur GrabFood, kemudian Gojek dengan fitur GoFood. Jadi kepada para konsumen atau calon pelanggan yang sedang berada di Jabodetabek, sudah bisa memesan produk kami dari platform tersebut. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil dari pembahasan rencana bisnis pada karya tulis ini, bisnis plan, perencanaan dari bisnis plan untuk menyajikan perspektif bisnis potensial yang dapat direalisasikan kepada karyawan yang bekerja dalam restoran Dapur Solo. Selanjutnya, usaha yang lebih lanjutnya diharapkan dapat mengangkat kaidah dari program universal untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari berbagai faktor, dengan mengadaptasi indikator dari Sustainable Development atau SDG. Diharapkan ke depannya restoran Dapur Solo mampu membawa manfaat bagi semua pihak, baik yang memproduksi ataupun dari lingkungan atau pihak konsumen. Maka dari itu, penanaman nilai-nilai interpersonal seperti confidence, action, leadership, kemudian kematangan pola pikir dalam segala manajemennya akan sangat diperlukan untuk memajukan restoran Dapur Solo. Demikian presentasi dari saya terkait business plan dari Dapur Solo. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.